Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan minggu ke-8 dengan topik manajemen sumber daya manusia dan hubungan dengan tenaga kerja. Ya. Di chapter ini kita berbicara tentang manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, kemudian sampai dengan bagaimana kita mengelolanya, kemudian memberi reward, serta mempertahankan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan human resource management. Human resource management atau manajemen sumber daya manusia adalah sekumpulan aktivitas organisasi mulai dari menarik sumber daya maksudnya, kemudian melatihnya dan mengembangkannya, serta memeliharanya di dalam suatu organisasi supaya menjadi tenaga kerja yang efektif dan efisien. Nah, di sini kita lihat human capital. Human capital itu mencerminkan investasi organisasi dalam rangka mempertahankan sumber daya manusia tersebut. Oke, itu berarti sumber daya manusia dianggap sebagai modal besar bagi suatu perusahaan. Nah, kita sekarang mulai tahapan pertama. Yang dilakukan dalam suatu organisasi adalah yang kita sebut perencanaan sumber daya manusia. Nah, dimulai dari job analysis. Apa itu job analysis? Job analysis adalah analisis tentang pekerjaan dalam suatu organisasi. Jadi kalau pekerjaan ini kita butuh spesifikasi seperti apa, kemudian deskripsi pekerjaannya seperti apa. Itu job analysis. Nah, sedangkan job description itu bicara tentang deskripsi pekerjaan, apa yang akan menjadi tanggung jawab dari orang yang bekerja di situ. Nah, kemudian kebutuhan, kondisi kerjanya, alat-alatnya, peralatannya, semua yang harus ada di dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut. Sementara job spesifikasi itu bicara tentang skill dan kemampuan orang yang diharapkan mampu memenuhi kualifikasi tertentu dalam rangka menduduki jabatan tersebut. Oke, itu job spesifikasi. Nah, proses perencanaan sumber daya manusia biasa dilakukan melalui yang namanya kita lakukan analisis pekerjaan, analisis jabatan. Kemudian kita melakukan ramalan, ya kita forecasting kebutuhan tenaga kerja untuk manajer pemasaran kira-kira ini yang lama bakal pensiun berapa lama lagi. Kemudian kita mempersiapkan sumber daya manusia tersebut. Nah, kita bisa memprediksi apakah suplai dari internal itu mencukupi. Kalau tidak, kita harus ngambil dari eksternal, seperti dari misalnya headhunter, dari kampus, dan macam-macam. Tujuannya adalah mematchkan antara demand terhadap orang-orang yang ada di dalam posisi jabatan tertentu dengan supply-nya. Nah, terus kita lihat berikutnya bagaimana cara kita memforecast demand and supply. Nah, pertama kita lihat di dalam perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka ada yang namanya database sumber daya manusia. Itu kalau mau mempergunakan sumber daya internal. Jadi di sini siapa saja daftar karyawan, kemudian dia punya keterampilan seperti apa, jumlahnya berapa, semua ada di dalam perusahaan. Nah, bisa juga kita melakukan forecasting external supply dengan cara melihat kira-kira siapa kita bisa ngambil dari mana ini, dari headhunter mana, dari kampus mana untuk merekrut SDM-SDM ke depannya. Nah, kemudian biasanya dalam suatu perusahaan yang profesional itu terdapat pula yang namanya replacement chart. Apa itu replacement chart? Nah, replacement chart itu bicara tentang dalam suatu jabatan, misalnya manajer pemasaran, diduduki oleh si A. Nanti kira-kira siapa yang kandidat yang akan menggantikan posisi si A. Itu yang disebut sebagai replacement chart. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya dengan Employee Information System. Employee Information System adalah sistem informasi tentang sumber daya manusia, tentang database karyawan. Di situ ada education, skill, pengalaman kerja, dan macam-macam. Nah,
ini ada beberapa peraturan di Amerika yang kalau di Indonesia harus kita pelajari adalah undang-undang perburuan. Ya. Nah, kalau di Amerika ada aturan tentang umur, ada equal employment opportunity, artinya semua orang, baik suku apapun, gender apapun, kemudian dari kebangsaan manapun, itu tidak boleh didiskriminasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Kemudian ada yang disebut affirmative action plan. Ini adalah semacam komitmen dari suatu organisasi untuk merekrut mereka-mereka yang minority. Contohnya apa? Mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, misalnya mereka mempunyai masalah dalam pendengaran, kemudian mereka tidak bisa berbicara, atau cacat kaki, itu ada perlindungannya dan ada komitmen dari suatu organisasi, itu namanya affirmative action plan. Kemudian berikutnya ini peraturan-peraturan di Amerika, saya lewatkan. Oke. Nah, ada beberapa isu penting terkait pengelolaan sumber daya manusia. Ya, ada lagi yang namanya sexual harassment. Sexual harassment artinya pelecehan seksual ya, yang bisa dilakukan oleh orang-orang kerja. Kemudian hostile work environment, ya, lingkungan kerja yang hostile. Nah, bisa-bisa nanti misalnya ada perkelahian atau apapun. Itu adalah iklim kerja yang harus dijaga di perusahaan. Jangan sampai terjadi perkelahian ataupun apapun yang tidak diinginkan dalam perusahaan tersebut. Ini peraturan di Amerika. Nah, sekarang kita lihat bagaimana setelah kita melakukan perencanaan, plan, kemudian kita lakukan staffing. Nah, kita mulai dari staffing itu mulai dari rekrut. Nah, rekrut artinya proses menarik sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, recruiting itu tersendiri tadi sudah kita ketahui, bisa dari internal maupun bisa dari eksternal. Ya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian di dalam rangka kita melakukan rekrutmen tersebut, ada beberapa tes yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengisi application form, kemudian lakukan tes. Biasanya saudara nanti kalau sudah lulus tahap pertama, ketika saudara melakukan email surat lamaran kerja, saudara dipanggil, maka ketika saudara dipanggil, nanti saudara harus mengisi form tertulis. Kemudian melakukan tes, tesnya banyak macam. Salah satu tesnya adalah psikotes, kemudian melakukan interview, dan kemudian berikutnya poligraf itu melihat tulisan saudara. Jadi ada di perusahaan orang-orang yang bisa membaca sifat-sifat saudara dari tulisan saudara. Itu namanya poligraf. Kemudian juga biasanya melihat referensinya. Siapa referensinya? Biasanya mereka akan mengecek. Sebagai contoh, banyak mahasiswa meminta saya menjadi referentornya. Nanti ketika saudara melamar di perusahaan, perusahaan itu akan menelpon saya. Pak, kenal dengan namanya Joni, oh ya itu mahasiswa saya angkatan sekian. Kemudian akan saya jelaskan bagaimana kinerjanya selama berkuliah, bagaimana kerja kelompok dan macam-macam. Ya. Nah, setelah kita rekrut, selanjutnya kita seleksi dan setelah itu mereka mulai bekerja. Nah, dalam pekerjaan mereka itu, mereka harus kita beri kompensasi yang menarik supaya mereka tidak keluar dari perusahaan. Nah, kompensasi itu bisa dalam bentuk wages atau salary. Wages kita terjemahkan di Indonesia sebagai upah, tergantung jam kerja, tergantung outputnya. Kemudian ada salary, yang kalau di Indonesia kita terjemahkan sebagai gaji yang sifatnya fix dalam satu bulan tertentu. Nah, selain gaji dan upah tersebut, biasanya ada pula yang namanya insentif program. Yaitu apa itu? Semacam kompensasi tambahan dalam rangka supaya karyawannya semakin termotivasi. Nah, kemudian dalam bentuk apa insentif program tersebut? Bisa dalam bentuk bonus. Nah, bonus itu bila karyawan mencapai kinerja tertentu akan dikasih semacam tambahan. Kemudian merit salary system, bila mana dia mencapai kinerja tertentu, ya meritokrasi. Kemudian pay for performance, biasanya diberikan kepada karyawan, khususnya manajer yang produktif. Okay.
Kemudian ada profit sharing plan. Kalau sampai perusahaan mencapai profit di atas tertentu, misalnya targetnya 1 miliar, kemudian ternyata kelebihannya 1,5 miliar, berarti ada kelebihan 0,5 miliar, itu sebagiannya akan didistribusikan dalam bentuk profit sharing plan supaya karyawannya termotivasi. Kemudian gain sharing plan. Nah, ini rencana insentif yang diberikan kepada karyawan bila mana mampu meningkatkan produktivitas mereka sendiri. Nah, kemudian ada pula dalam bentuk pay for knowledge. Kalau karyawannya memiliki skill tambahan tertentu, ilmu pengetahuan tertentu, itu juga akan diberi tambahan bonus. Nah, benefit program berikutnya adalah di luar kompensasi wages dan salary tersebut, ada yang namanya asuransi. Jadi karyawan berhak atas asuransi. Kalau di Indonesia minimum ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kemudian ada cafeteria benefit plan. Misalnya seorang karyawan kinerjanya baik diberi bonus 10 juta. Nah, 10 juta itu boleh dipilih. Misalnya dipilih tiket berwisata ke Bali atau misalnya untuk DP mobil, bantuan DP mobil dan macam-macam. Itu namanya cafeteria benefit plans. Kemudian karyawan setelah kita rekrut juga kita lakukan pengembangan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan pendidikan. Nah, pelatihan-pelatihan nanti ada on the job training, berarti nanti mereka melaksanakan pekerjaan rotasi di beberapa bagian, misalnya sebulan di bagian front office, sebulan di back office, dan seterusnya. Tujuannya adalah semua karyawan memiliki keterampilan yang sama dan pemahaman pekerjaan di antar departemen. Kalau off the job training, biasanya itu dipakai di perbankan. Ada karyawan-karyawan baru yang direkrut melalui program namanya MT, Management Trainee, atau MDP, Management Development Program, di mana mereka selama 6 bulan dimasukkan di tempat pendidikan bank tersebut. Kalau di Bank Danamon itu ada di Bogor. Kemudian mereka dilatih selama 6 bulan berbagai macam produk dan pengetahuan tentang perbankan. Kalau vestibule training itu menggunakan simulasi. Sebagai contoh para calon pilot. Pilot itu mereka ada simulator sebelum mereka dimagangkan di dalam pesawat. Nah, terus setelah mereka melakukan training, mereka juga dinilai performance appraisal. Secara periodik semua karyawan dinilai. Nah, yang sekarang lagi ngetrend di seluruh dunia adalah 360 degree feedback. Maksudnya apa itu? Nah, seseorang karyawan itu akan dinilai oleh atasannya, teman-temannya, dan bawahannya. Semuanya menilai. Itu yang disebut 360 derajat. Nah, kemudian berikutnya tantangan-tantangan manajemen sumber daya manusia ke depannya. Yang pertama tentu adalah masalah keberagaman. Ya, di sini organisasi-organisasi besar dunia biasanya mereka senang merekrut orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Bisa dari kepercayaan, bisa dari gender, ras, umur, etnisitas, dan macam-macam. Nah, kemudian tantangan ke depan juga adalah terkait dengan knowledge worker. Nah, di sini adalah mereka-mereka yang memiliki pengetahuan. Nah, untuk mengelola orang-orang yang knowledge worker ini tentu tidak mudah, karena mereka dengan mudah akan berpindah-pindah. Oke, kemudian ada pula istilah contingent worker. Contingent worker ini adalah karyawan yang disewa secara kontingensi. Jadi melihat misalnya ada kebutuhan tertentu. Sebagai contoh, zaman dulu PT Pos itu kalau mendekati Lebaran, mereka akan terima banyak kartu Lebaran yang dikirimkan ke seluruh Indonesia. Maka biasanya oleh PT Pos dicarilah contingent worker, yaitu orang-orang yang bisa dibayar dalam bentuk jam-jaman tersebut dan sifatnya temporer. Nah, terus apa yang dilakukan karyawan di dalam perusahaan? Nah, ketika mereka sudah bekerja, biasanya karyawan akan bergabung dalam serikat kerja atau labor union. Ya,
Tujuannya apa? Tujuan mereka bergabung itu tentu bisa sharing pekerjaan, kemudian tujuan utamanya adalah dalam rangka bargaining power ke perusahaan. Oke. Jadi kalau mereka mengalami masalah, kalau berhadapan sendiri tentu akan susah, maka mereka bisa berhadapan melalui labor union. Nah, nanti kalau karyawan tersebut tergabung dalam serikat pekerja, maka mereka memperoleh yang namanya collective bargaining, kekuatan kolektif bersama. Oke, nah bargaining zonanya kita lihat. Nah, di sini adalah ekspektasi dari perusahaan, ekspektasi dari pekerja, dan ada ekspektasi dari perusahaan. Nah, ini mereka bernegosiasi. Oh, karyawannya ingin gaji misalnya 5 juta, sementara perusahaan mampunya bayarnya 4 juta. Nah, ini mereka akan bernegosiasi. Nah, biasanya terkait dengan upah, itu biasanya yang menjadi pertimbangan dalam kita membuat kontrak adalah cost of living, terkait tentang daya beli yang dapat diperoleh oleh si karyawan tersebut. Karena tergantung pada kota tersebut. Tentu living cost di Jakarta dengan Surabaya berbeda-beda. Nah, wage reopener clause adalah pasal yang memungkinkan tingkat gaji atau upah tersebut direnegosiasi selama masa kontrak tersebut. Ini yang mungkin terjadi. Nah, terus bagaimana kalau ternyata karyawan tersebut sudah meminta kenaikan gaji, kemudian ternyata gagal, maka karyawan bisa melakukan yang namanya strike. Nah, strike itu secara temporer mereka tidak bekerja, mogok kerja, atau boykot, menolak membeli produk-produk dari perusahaan. Kemudian work slowdown, memperlambat pekerjaan. Tentu itu berdampak pada productivity. Nah, kalau karyawan melakukan seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan dapat melakukan lockout. Lockout itu apa? Di situ perusahaan bisa meminta karyawan untuk tidak masuk ke dalam pabriknya. Dan kemudian secara bersamaan dia mencari strike breaker, yaitu pekerja-pekerja yang akan direkrut sebagai karyawan temporer selama masa boykot daripada karyawan tersebut. Nah, biasanya nanti apabila ada permasalahan antara serikat buruh, serikat karyawan dengan perusahaan, biasanya akan ada mediasi. Nah, mediasi itu biasanya melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja. Nah, kemudian kalau ternyata mediasi itu tidak selesai, secara baik-baik tidak bisa diselesaikan, maka bisa masuk ke badan arbitrase. Nah, badan arbitrase ini antara karyawan dan perusahaan menunjuk pihak netral untuk menjadi semacam hakim bagi mereka. Oke, itu terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang dapat dilakukan oleh organisasi. Oke, selamat pagi.